Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya posisi audiens dan menganalisa audiens berdasarkan demografi dan situasi. Langsung saja, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya posisi audiens. Dalam public speaking, posisi audiens sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyampaian pesan. Audiens yang duduk di depan biasanya lebih fokus, sedangkan yang di belakang lebih mudah teralihkan perhatiannya. Selain posisi fisik, faktor psikologis juga penting. Pembicara perlu menjaga kontak mata, mengatur intonasi suara, dan menggunakan alat bantu seperti slide agar audiens berasa lebih dekat dan terlibat. Untuk memastikan semua audiens tetap fokus, pembicara bisa memperbesar suara, memperbanyak interaksi, dan menggunakan teknologi seperti mikrofon atau proyektor. Pembahasan yang kedua tentang analisis demografi audiens. Menganalisis demografi audiens sangat penting untuk memahami bagaimana mereka akan menerima pesan yang disampaikan. Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu usia. Setiap kelompok usia memiliki cara komunikasi yang berbeda, seperti generasi muda lebih suka penyampaian yang dinamis dan berbasis teknologi, sedangkan generasi yang lebih tua lebih menghargai pendekatan yang formal dan terstruktur. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki cara komunikasi yang berbeda, baik dalam gaya maupun cara mereka merespon pesan yang disampaikan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Audiens dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami konsep yang kompleks, sementara audiens dengan pendidikan rendah lebih membutuhkan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, status sosial ekonomi. Faktor ini mempengaruhi minat dan kebutuhan audiens yang berhubungan langsung dengan cara mereka menerima dan merespon intonasi. Yang keenam, latar belakang budaya dan lokasi geografis. Budaya dan lokasi audiens dapat mempengaruhi norma bahasa dan kebiasaan mereka dalam menerima informasi, sehingga perlu disesuaikan agar pesan dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, dengan menyesuaikan pesan berdasarkan faktor-faktor tersebut, pembicara bisa meningkatkan keterlibatan audiens, menghindari kesalahpahaman, dan membangun kredibilitasnya. Pembahasan yang ketiga, analisis situasi audiens. Selain posisi dan demografi, situasi atau konteks juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu kondisi fisik. Tempat, waktu, dan suasana bisa mempengaruhi kenyamanan audiens dalam menerima pesan, seperti tempat yang bising atau waktu yang tidak tepat bisa mengganggu konsentrasi. Yang selanjutnya, tujuan acara. Mengetahui tujuan acara penting untuk menyesuaikan gaya penyampaian, apakah untuk memberi informasi, mempengaruhi audiens, atau menghibur mereka. Dan yang terakhir yaitu keadaan emosional. Emosi audiens saat itu juga sangat mempengaruhi bagaimana mereka menerima pesan. Jika mereka merasa stres atau tertekan, pesan bisa sulit diterima. Jadi posisi audiens, analisis demografi, dan situasi adalah tiga aspek kunci yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam public speaking. Dengan memahami posisi audiens, pembicara dapat menyesuaikan interaksi dengan menganalisis demografi, pesan menjadi lebih tepat sasaran. Dan dengan mempertimbangkan situasi, pembicara mampu mengoptimalkan penyampaian pesan agar lebih relevan dan berkesan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.